wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Gimana pagi hari ini? Udah pada sarapan belum? Udah semua ya. Jadi kita semangat semua ya, karena udah pada sarapan. Oh iya, sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu ibu absen ya. Ibu absen dulu ya. Ayu hadir, Anissa hadir, Amar hadir, Bintang hadir, Bila hadir, Lisa hadir ya. Oke, Musa hadir, Nara hadir juga, Zahra hadir ya, Zainab hadir juga. Alhamdulillah pagi hari ini hadir semua ya. Ketua kelas tolong pimpin doa ya. Sebelum mulai pelajaran kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dari sekarang. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran kita tepuk semangat dulu ya, biar semuanya pada semangat. Ayo berdiri semuanya, ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Ada yang tahu tidak anak-anak, apa itu kewajiban dan hakku? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak kita. Lalu apa sih itu artinya hak? Hak artinya adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Di dalam kewajiban dan hak hendaknya harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Kenapa kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang? Karena kita tidak bisa ketika kita melaksanakan kewajiban, haknya tidak kita lakukan. Lalu sebaliknya, kita hanya menuntut hak tapi tidak melakukan kewajibannya. Itu tidak baik ya anak-anak. Jadi kita harus melakukan keduanya. Kita melaksanakan kewajibannya dan kita akan mendapatkan haknya. Jadi harus seimbang ya anak-anak. Lalu, apa saja sih kewajiban anak di rumah? Yang pertama, seorang anak wajib menyayangi orang tua kita. Orang tua tidak hanya sayang kepada kita, tapi kita juga harus sayang kepada orang tua. Jadi kita harus saling menyayangi. Lalu yang kedua, yaitu membantu orang tua. Apa saja sih yang harus kita bantu orang tua? Iya, kita bisa membantu sedikit-sedikit, seperti kita membantu menyapu, mengepel, membersihkan rumah, membantu ibu mencuci piring, mencuci pakaian. Iya, jadi kita harus bisa membantu orang tua kita. Lalu yang ketiga, yaitu belajar. Kewajiban kita belajar di rumah. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi harus dilakukan di rumah juga.
Seperti ketika guru memberi kita pekerjaan rumah atau PR, kita harus mengerjakannya di rumah. Atau kita bisa membaca buku di rumah. Apa yang sudah dijelaskan guru tadi. Selanjutnya yaitu menghormati orang tua. Iya, menghormati orang tua. Ketika kita berangkat sekolah, kita harus berpamitan dulu kepada orang tua. Atau kita ingin bermain, kita harus berpamitan. Dan kita harus menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang hak anak di rumah. Tadi masih ingat kan apa itu hak? Iya, hak adalah sesuatu yang harus kita terima ketika berada di rumah ataupun di luar rumah. Iya, yang pertama itu kita harus mendapatkan hak rumah, seperti rumah yang bersih, nyaman. Lalu yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Iya, kita harus mendapatkan hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Yang ketiga adalah mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu yang keempat, kita memiliki hak untuk bermain bersama teman-teman. Jadi kita tidak hanya di rumah saja, tapi kita juga memiliki hak untuk bermain pada teman-teman. Lalu selanjutnya, hak mendapatkan pakaian. Mendapatkan pakaian yang layak. Seperti ketika kita sekolah, kita harus mendapatkan seragam sekolah. Lalu ketika tidur, kita mendapatkan pakaian tidur. Iya. Lalu kita bermain, kita mendapatkan pakaian untuk bermain. Pakaian ini yang layak untuk kita pakai. Mungkin itu saja yang dapat Ibu contohkan kewajiban dan hak kita di rumah. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ada gambar anak-anak memakai pakaian yang seadanya. Ini ada yang tahu tidak pakaian yang pertama ini apa? Ada yang tahu? Iya, Dimas? Iya, ini pakaian anak perempuan ketika memakai gaun. Lalu yang kedua, ada yang tahu ini pakaian apa? Iya, betul, Ayu. Ini pakaian ketika kita tidur. Lalu yang sebelahnya, ini ada pakaian seragam sekolah. Seragam yang seperti kita pakai sekarang ini ya. Lalu di sebelahnya ada pakaian olahraga. Pakaian olahraga digunakan ketika kita sedang berolahraga. Sebelahnya ada pakaian ketika kita ingin bermain. Iya. Atau bisa juga kita gunakan ketika di rumah. Sebelahnya adalah pakaian khusus. Pakaian yang dipakai ketika ada acara saja. Lalu di sini ada gambar yang kedua ya. Gambar selanjutnya kita mengenal macam-macam pakaian. Di sini ada celana, ada sepatu, ada kaos, lalu ada baju untuk perempuan, gaun, rok, lalu topi, juga ada kaos untuk perempuan, kaos dalam, ada kaos kaki, seragam sekolah, baju tidur, baju olahraga, dan jaket. Nah,
Nah, tadi itu pakaian-pakaian, jenis-jenis pakaian ya. Nah, ada yang tahu tidak apabila pakaian tidak ada ketika saat ini? Iya, ketika pakaian tidak ada, kita akan merasa kedinginan, kepanasan, dan bisa sakit, atau kita dapat diserang serangga. Nah, di sini ada gambar-gambar ketika berbagai macam cuaca. Ada cuaca dingin, ada cuaca hujan, ada cuaca panas, dan ketika cuaca malam hari. Ketika cuaca dingin, kita menggunakan pakaian yang agak tebal seperti jaket. Lalu ketika hujan, kita akan menggunakan pakaian mantel. Mantel adalah pakaian untuk melindungi diri kita ketika hujan. Bisa juga menggunakan payung. Sebelahnya ada ketika panas. Ketika panas, kita menggunakan baju, kaos seadanya. Kita tidak boleh tidak menggunakan pakaian ketika panas karena dapat membakar kulit kita dan bisa menimbulkan sakit juga ketika panas ini ya. Lalu ketika malam hari kita menggunakan baju apa? Menggunakan baju tidur. Iya. Pakaian digunakan untuk manusia agar melindungi kita dari bermacam cuaca, dari cuaca dingin, panas, hujan, ketika malam, dan dapat melindungi diri kita dari bermacam serangga. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Ini gambar pakaian dan mainan untuk laki-laki atau perempuan. Di sini ada pakaian laki-laki yang bernama Budi dan pakaian perempuan bernama Ani. Di sini kalian harus mencocokkan beri tanda B untuk kepunyaan Budi dan berikan tanda A untuk kepunyaan bendanya Ani. Kalian bisa kan? Nah, nanti setelah selesai kalian kumpulkan pada ibu. Nah, di sini juga sudah ibu printkan gambar untuk pakaian laki-laki dan pakaian perempuan. Kalian bisa beri tanda silang atau centang seperti ini pada pakaian laki-laki dan perempuan. Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata pada kalian. Ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Ada yang ingin ditanyakan tidak di akhir pelajaran ini? Tidak ada. Jika tidak ada, ibu tutup ya pelajarannya. Ya. Sebelum menutup pelajaran, terlebih dahulu kita membaca Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu tutup ya. Ibu pulang dulu ke kantor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.